نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan malam ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa kembali untuk talabul ilmu syar'i, belajar kitabullah maupun belajar sunnah dan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kita al-istiqamah, kita bisa tegar, sabar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum kita memasuki tema kita, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, terlebih dahulu kita akan ambil kembali faidah dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga asma'us suwar, nama-nama surat-surat Al-Quran. Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, setelah kita mengucapkan salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kita akan ambil faedah pertama di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sudah ambil di pertemuan sebelumnya hukum mengeluarkan mayit setelah dimakamkan. Kalau ada asbab maka itu hukumnya apa? Boleh. Sekarang kita lanjutkan babul lahdi wasyaqqi fil qabri. Bab hukum lahad dan hukum syak ketika menggali kuburan. Lahad miring masuk ke arah kiblat. Syak turun langsung ke bawah. Syak buatkan kolam dulu, baru digalikan di tengah lurus ke bawah. Lahad hanya satu, dari atas langsung ke arah kiblat masuk.
Nah, kita masih belum pas lahat kita. Kenapa? Karena struktur tanah, kultur tanah yang tidak memungkinkan. Kalau tanah itu kuat, lebih bagus dibuatkan lubang gali masuk ke arah kiblat, sehingga jenazah begitu dimasukkan full, tidak kelihatan dari atas. Dia bisa masuk full ke dalam lahat itu. Karena lahat itu dari kata ilhad, al-mail, merong, serong. Dia serong masuk ke arah kiblat. Dari atas seperti ini, kalau bawah masuk ke dalam. Sehingga jenazah itu masuk di dalamnya. Dan kalau seperti itu, memang kita tidak memerlukan papan, kita tidak memerlukan bambu, cukup dengan tanahnya itu bisa. Campurkan air, buatkan batu bata. Kenapa? Karena yang akan terbuka sedikit, itu yang ditutup. Adapun model lahat kita masih belum pas, karena ya kultur tanah atau struktur tanah kita yang gembur. Akibatnya kalau dibuatkan lahat bisa apa? Amblas, ya, bisa jatuh legong. Wala kulli hal, kita katakan bahwasanya al-lahad itu yang paling afdal. Adapun syak itu boleh. Baik. Qala haddatsana Abdan, telah menceritakan kepada kami Abdan. Matikan kipasnya, Bu. Qala akhbarana Abdullah, telah memberitakan kepada kami Abdullah. Qala akhbarana Al-Laits ibn Sa'ad, telah memberitakan kepada kami Al-Laits ibn Sa'ad Al-Masri. Qala haddatsani Ibnu Syihab. Abdullah atau Al-Laits ibn Sa'ad Al-Masri berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Syihab Az-Zuhri. Itu pesahab ke? Itu ya? Oh, pesihab. Baik. An Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik, dari Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajma'u baina rajulain min qatla Uhudin, dalam satu lubang diletakkan dua orang, dalam satu lubang yang mati syahid di perang Uhud diletakkan dua orang. Thumma yaqul, di saat itu Nabi bersabda, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya ini dari dua orang ini. Fa idza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahad, kalau ditunjuk salah satunya, dia yang duluan dimasukkan, dia lebih dekat ke kiblat. Tapi waktu sholat, yang paling banyak hafalan paling dekat dengan imam. Di dalam lahad, yang paling banyak hafalannya dia lebih dekat ke kiblat. Faqala ana syahidun ala haula yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku yang akan menjadi saksinya kelak
pada hari kiamat, fa amara bidafnihim bidimaihim wa lam yughassilhum, maka Nabi perintahkan orang mati syahid itu dimakamkan beserta darahnya, tidak perlu untuk dimandikan. Ini adalah keistimewaan, kekhususan orang yang mati syahid. Pertama, tidak perlu dimandikan. Yang kedua, boleh tidak disolati. Yang ketiga, dimakamkan di mana dia gugur, tidak perlu dibawa pulang. Kalau mati di medan perang, maka dimakamkan di medan perang. Ini dia keistimewaan, kekhususan orang-orang yang mati syahid. Jelas? Mas Yusuf jelas? Mana Mas Sepol? Jelas? Ulangin kekhususan orang mati syahid. Dimakamkan di tempat dia gugur. Jelas? Ini syahidul ma'rakah, mati syahid waktu perang. Baik, itu dia faedah pada kesempatan malam hari ini. Sekarang kita lanjutkan faedah di dalam asbab tasmiyat atau asma' as-suwar, nama-nama surat Al-Quran. Terakhir kita mengambil surat apa? Al-Ahqaf, yang berarti bukit-bukit pasir. Surat berikutnya surat Muhammad. Surat apa? Muhammad. Surat Muhammad adalah surah Madaniyah. Surat apa? Madaniyah. Bapak Jijrin, apa ini maksud dengan surat Madaniyah? Hah? Nanti kita tahu nah. Tahu nengka ada tahu apa tenang. Guru pedal. Apa ini maksud dengan surat Madaniyah, guru pedal? Bagus arana, guru afdal. Jara guru pedal kayaknya. Apa? Saya mesti ini. Terlalu sapru ana. Saprudin. M. Rashid. Kemana? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Arah dia Ahmad? Darah dia? Darah ana. Sabar acet kah? Jamalai na ganti lomat nih. Baik. Jadi surat Madaniyah adalah surat-surat ya diturunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Al-Madinah. Baik. Surat Muhammad
Kenapa dinamakan surat Muhammad? Annaha dzukira fiha ismun Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad fil ayat tsaniyah minha. Dinamakan dia surat Muhammad karena disebutnya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya pada ayat yang kedua. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Jadi dinamakan dia surat Muhammad karena di dalamnya ada penyebutan apa? Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya pada ayat yang kedua. Sebagian para ulama mengatakan lima fiha min annal iman bima nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutafarriqan. Dinamakan dia surat Muhammad karena di dalam surat ini annal iman bima nazala ala Muhammad, mengimani apa yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutafarriqan, yaitu Al-Qur'an yang turunnya berangsur ini lebih agung daripada mengimani ya kitab-kitab yang turunnya sekaligus. Mana dia kitab-kitab sebelumnya? Kitab-kitab sebelumnya turunnya sekaligus. Adapun Al-Qur'an turunnya mutafarriqan atau mufarraqan, berangsur-angsur. Wala kulli hal, nama yang pertama atau sebab yang pertama lebih jelas dinamakan surat Muhammad karena apa? Karena disebutnya nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Jelas? Ini dia pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah besok malam dianjani suratul Fath. Surat apa? Al-Fath insyaallah. Baik. Pada malam ini para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla akan kita mulaikan syarah qasidah haiyah oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani salah satu ulama hadis. Urutan kitab hadisnya urutan ketiga, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, baru Tirmidzi, baru Nasa'i, baru Ibnu Majah. Baik. Al-Imam Abu Dawud lahir pada tahun 230 Hijriyah, abad ketiga. Wafatnya beliau pada tahun 316, awal abad keempat. Beliau punya qasidah, bait-bait syair yang berisikan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang berjumlah hanya 33 bait. Beliau mengatakan, qala rahimahullah, tamassak bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Ikuti Quran, ikuti sunnah. Ini maksudnya.
Wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Jangan menjadi bid'ah, maka engkau beruntung. Pegang teguh Al-Quran dan Sunnah, jangan menjadi bid'ah, niscaya engkau beruntung. Wadin bi kitabillahi was sunanil lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Beragamalah dengan Al-Quran, beragamalah dengan Sunnah yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya engkau selamat dan engkau beruntung. Dua bait syair akan kita syarah pada malam ini. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, kita sering mendengar kitab hadis namanya Sunan Abi Dawud. Beliau ini ahlul hadis, dia yang punya ucapan. Beliau memulai ucapannya ini fil i'tiqad, dalam bab akidah, menyebutkan dua bait yang agung ini. Dua bait ini fihima ad-da'wah ilal i'tisam bil kitabi was sunnah, mengajak kita berpegang teguh dengan apa? Al-Quran, mengajak kita mengamalkan apa? As-sunnah, wat tahdzir minal bid'ah, memperingatkan kita dari perkara-perkara bid'ah, amalan-amalan baru yang tidak bersumber dan tidak bercontoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullah menjelaskan, sebelum mulai menjelaskan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, beliau memulainya untuk menjelaskan dari mana kita mengambil keyakinan kita. Karena banyak kita berkeyakinan ikutan. Banyak kita berkeyakinan ngadu apa? Ngadu prasa. Pakai perasa. Ada juga yang berakidah pakai mimpi. Ada juga yang berakidah pakai adat istiadat, kebiasaan orang tua dan yang lainnya. Maka beliau menjelaskan tahdid limasdarit talaqqi, membatasi sumber mengambil agama, baik pokok maupun cabang agama. Maka sumber agama kita Al-Kitab was Sunnah. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya sumber akidah kita itu selamat, benar, tidak ada kotorannya, jadi benar-benar asli, murni, seperti yang Nabi terangkan, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Selama kalian pegang teguh, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Maka oleh karena itu Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, naduru ma'al kitabi was sunnah haitsu darat. Kita itu hendaklah berputar mengikuti Quran dan mengikuti sunnah. Kemana dia berputar, ke sana kita ikut. Artinya apa? Apang kad dalilno ia tepuniang. Apang kad dalilno ia tegawe. Apa kata dalil, itu yang kita ikuti.
Jangan kita tinggalkan dalil. Tidak membuat cara-cara dari diri kita. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ammal i'tiqadu, perkara akidah, keyakinan, prinsip, fala yu'khadhu anni, tidak bisa diambil dari Ibnu Taimiyah. Maka apa yang kita pelajari ini bukan akidahnya Ibnu Taimiyah, bukan akidahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kita pelajari ini qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wala amman huwa akbaru minni. Beliau juga mengatakan akidah enggak bisa juga diambil dari orang yang lebih besar dari aku, lebih tua dari Ibnu Taimiyah, enggak bisa. Bal yu'khadhu 'anillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi urusan akidah, urusan agama, sumber kita mengambilnya Allah. Di mana? Al-Qur'an. Akidah, sumber kita mengambilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Hadis sahih. Maka sebabnya Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mengatakan, minallahir risalah. Islam datangnya dari siapa? Allah. Wa 'alar rasulil balagh, Nabi Muhammad tugasnya menyampaikan. Wa 'alaina tasdiq wat taslim, tugas kita percaya, tugas kita menerima. Yang dari Allah sudah selesai. Allah turunkan selama sekian tahun. Berapa tahun? Anto Sugianto Suralaga. Berapa tahun Allah turunkan wahyu? Pira tahun ke? Siwak tahun? Mau siwak le nah. Om Poleng. Mana dia? Mbak ya? Om. Pedam ke? Nak kebilin kita. Berapa tahun Om? Ih. Berapa tahun dibangun Masjid Cepak? Sadarudin berapa? Oh. Abu Bairiah 23 tahun. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan wahyu ini, sudah diumumkan di hadapan puluhan ribu sahabat waktu Hajjatil Wada. Tinggal kita sekarang, apakah kita beriman, apakah kita menerima. Oleh karena itu kita temukan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah memulai memastikan, menetapkan sumber pengambilan agama. Jadi kitab-kitab akidah yang ditulis oleh ulama kita pertama kali disebutkan sumber dulu, baru dirincikan mana sumber mengambil agama. Maka lihat, ini kita lihat dari khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir. Setiap Jumat dalam khutbahnya Nabi selalu mengatakan, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ya, sesungguhnya asdaqal hadith, perkataan yang paling jujur apa? Al-Quran.
wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat kedua. Apa riwayat kedua, Sekdes? Wa khairal huda. Apa artinya? Sebaik-baik petunjuk. Ini selalu diungkap oleh Nabi setiap Jumat. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Perkara yang paling buruk adalah yang baru dalam agama. Nabi mengulang-ulangi ini setiap Jumat. Di sini ada pelajaran bagaimana Nabi menguatkan pentingnya untuk memperhatikan sumber agama dan sumber kelurusan cara beragama. Ini ampun lombok cara ente beragama. Dua sumber ini, Quran was sunnah. Dan pentingnya memperhatikannya dan menjaga dua sumber ini. Maka Imam Abu Daud rahimahullah berkata, tamassak, berpegang teguh, bihablillah, dengan tali agama Allah. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan hablullah wa'tasimu bihablillah ay al-Qur'an. Pegang teguh Quran. Apa arti pegang teguh? Al-akhdhu bisyai', ambil Quran itu. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ya, maksud dari kebanyakan ulama tafsir ketika menjelaskan tamassak bihablillah, berpeganglah teguhlah dengan tali Allah kitabullah. Wa tamassak bihablillah berarti apa? Laksanakan, praktekkan Al-Quran. Imam Abu Dawud di sini mengatakan berpegang teguh dengan tali Allah, yukhatibus sunni, dia berbicara kepada orang sunnah dengan ungkapan apa? Liyakun marja'uka daiman, hendaklah tempat kembalimu selalu kitabullah, Al-Quran. Ada masalah, kembalikan kepada Al-Quran. Di samping itu, ittabi'il huda, ikuti petunjuk. Apa itu? As-sunnah. Ya, ikuti apa? As-sunnah. Wal hadi fil kitab was sunnah. Petunjuk dalam Al-Quran dan sunnah ada dua maksudnya. Pertama, at-taufiq wal ilham. Pertama, taufik dan ilham. Apa maksudnya? Kita dijadikan menerima kebenaran itu. Mau itang gawe iya, bau itang gawe iya, bau itang amalang iya, bisa kita amalkan, itu namanya hidayah taufik. Yang kedua, ad-dalalatu wal irsyad, sekedar menunjuki ini jalan yang baik, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Ini namanya irsyad, ini namanya ad-dalalah, ini namanya bayan, sekedar menjelas. Nah, tapi kalau menerima, kalau melaksanakan, ini namanya hidayatut taufik. Irsyad wa bayan, menunjuki, memberitahu, ini ulama bisa, orang alim bisa. Ita lamun toh belajar, tahu itu berbeda, itu namanya hidayah irsyad. Tapi yang menjadikan orang bisa menerima yang benar, bau itu nerima si kena, mele itu nurut dia, imanin taya, sadu ita, percaya ita, turut taya. Ini namanya hidayatu at-taufiq. Ini yang memberikan kita hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan tamassak bihablillah wattabi'il huda,
berpegang teguh dengan Quran dan ikutilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebaik-baik petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia ya disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam bait pertama, tamassak bihablillah wattabi'il huda. Karena di sini dia sumber pengambilan hukum agama supaya kita tidak melenceng dari Islam. Lalu beliau mengatakan wala taku bid'iyan, jangan engkau menjadi bid'ah. Apa maksudnya di sini para jamaah yang dirahmati Allah azza wa jalla? Anna man takhalla an hablillah, siapa meninggalkan Quran wa takhalla 'anis sunnah, dia tinggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa akhidun bisabili bid'atin wa dhalalah, pasti dia mengambil jalan bid'ah dan jalan sesat, pasti. Jadi lamun dia tenurut dalil Quran, hadis, berarti si tagen bait bid'ah. Oleh karena itu sebagian para ulama mendefinisikan apa itu bid'ah. Bid'ah itu yang tidak sunnah. Karena lawan dari sunnah apa? Bid'ah. Kalau kita tidak ambil akidah sunnah, berarti akidah apa? Akidah bid'ah. Imam Abu Daud mengatakan wala taku bid'iyan, jangan engkau menjadi bid'ah dengan sebab meninggalkan Quran dan sunnah. Jadi kalau kita tinggalkan Quran dan sunnah, bid'ahlah jatuh kita. Baik. Dengan ini beliau mengisyaratkan ilal huwatil amiqah, jurang yang dalam, allati saqata fiha al-mubtadi'ah jami'an, di sanalah ahli bid'ah itu jatuh. Apa itu? Tarkuhum lil kitabi was sunnah, meninggalkan Quran dan sunnah. Ya, sebab kalau tidak ditinggalkan Quran dan sunnah, mereka akan menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ketika mereka ahli ahwa dan ahli bid'ah, berarti apa? Berarti mereka meninggalkan Quran dan sunnah. Sebab antara sunnah dengan bid'ah nggak bisa bersatu. Sunnah datang dari Allah, bid'ah datang dari manusia dan syaitan. Sunnah itu ajarannya Allah, bid'ah itu bukan ajarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fal bid'i, maka mana yang dikatakan orang bid'ah? Man tarakal kitab was sunnah walam yatalaqqa anhuma walam ya'khudh dinahu minhuma. Yang namanya orang bid'ah itu adalah siapa yang meninggalkan Quran dan sunnah, tidak mengambil agamanya dari Quran dan sunnah, itulah dikatakan orang bid'ah. Nah, siapa yang melihat kebanyakan ahli bid'ah, kita temukan sumber kesesatan itu, itulah dia tidak berpegang dengan Quran dan sunnah sahihah. Lantas apa dipakai? Akal. Apa dipakai? Pendapat. Itu sebabnya ketika dijelaskan dalil, mereka percaya betul dalil lagu. Betul ini dalil Nah ini yang bahaya nih. Kalau sudah tetapi akal yang bermain. Karena tidak boleh sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, wala yuqalu lil asli lima wa kaifa, al aslul kitab was sunnah. Beliau mengatakan pokok dalam beragama itu Quran dan sunnah. Wala yuqalu lil asli lima wa kaifa, enggak boleh kita katakan kepada dalil itu lima kumbena, kena wa kaifa dan bagaimana. Maka enggak boleh ketika dalil sudah datang lagu. Betul ini dalil lagu kan wah kedung.
karena ida masih kedang. Ya, coba doa lemas tulak tiba Quran dan Sunnah, ndek dagin naparana belagu. Jadi beliau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak boleh mengatakan kepada dalil itu lima wa kaifa. Kenapa? Bagaimana? Baik. Jadi sumber kesesatan, ya, atau kalau melihat kebanyakan ahli bidah, dasar kesesatan mereka tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, tidak mengamalkan, tidak mempraktikkan, tetapi yang dipraktikkan akal, awil manamat, mimpi. Contoh peringatan Maulid Nabi, katanya, ya, Thuwaibah, dia yang memberitakan kepada Abu Jahal, ya, setelah diberitakan kepada Abu Jahal kelahiran Nabi, Thuwaibah dimerdekakan karena gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas adalah perawi yang bermimpi. Dimimpikanlah bahwasanya Abu Jahal itu diringankan siksanya, katanya. Dari mana dasarnya? Mimpi. Sumber kesesatan tidak berpegang teguh dengan Quran was Sunnah, tetapi bersandar kepada apa? Apa juga? Awil hikayat, cerita, dan yang lainnya yang dijadikan oleh pengikut hawa nafsu itu sumber beragama. Lalu beliau mengatakan, la'allaka tuflihu, niscaya engkau beruntung, berpegang teguh dengan tali Allah dan ikuti petunjuk, jangan menjadi bid'ah, niscaya engkau akan beruntung. Inilah dia hasil dari berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dan menjauhkan bid'ah, al-falah, keberuntungan. Apa itu al-falah? Al-falah kata-kata yang mengumpulkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat, itu namanya falah. Enggak ada lebih hebat dari kalimat ini untuk mengumpulkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat selain dari kalimat apa? Maka lihat ketika azan, ya, apa kata Nabi SAW mengajarkan? Hayya 'alal falah. Berarti saat itu yang paling beruntung adalah yang menjawab azan ke masjid. Bagi laki-laki, bagi perempuan segera sholat di rumahnya, ya. Maka sampai dikatakan tidak ada dalam bahasa kalimat yang paling sempurna mengumpulkan seluruh kebaikan selain dari kalimat al-falah. Kalimat apa? Al-falah. Al-falah, keberuntungan tidak bisa didapatkan kecuali dengan amalkan Quran, amalkan sunnah, jauhi bid'ah. Siapa yang tidak mengamalkan Quran, siapa yang tidak mengamalkan sunnah, hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia datangi sumber-sumber yang lain, mimpi, akal, cerita, adat istiadat, lam yuflih, dia tidak akan beruntung. Itu sebabnya Imam Al-Jalil Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, martada ahadun bil kalami fa aflah. Siapa yang belajar ilmu kalam pasti tidak beruntung. Siapa yang belajar ilmu kalam pasti tidak beruntung.
ketika Imam Syafi'i berdebat dengan Bishr, ya, fataghallaba alaihi wa kharaja Bishr, dikalahkan Bishr oleh Imam Syafi'i. Bishr keluar, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, la yuflih, Bishr ini tidak beruntung. Kenapa? Tidak mau tunduk kepada dalil. Sebab Imam Syafi'i qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Tidak pernah mengatakan berkata fulan, berkata fulan, berkata fulan. Tetapi apa? Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, wadin bi kitabillahi was sunani allati atat an rasulillahi tanju wa tarfahu wa tarbahu. Tegakkan agamamu di atas Quran dan sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak sembarang hadis. Quran jelas tidak ada yang bisa memalsukannya, tetapi hadis belum tentu. Maka beliau mengatakan, wadin bi kitabillahi was sunani, aqim dinaka, tegakkan agamamu di atas Quran dan sunnah. Bagaimana? Ya, allati atat an Rasulillah, wasallam. Karena kalau tidak datang dari Rasul, ini kemungkinan hadis palsu. Kemudian kalau terputus sanadnya, ini juga hadis lemah. Berarti kalau dia terputus, kalau dia palsu, meskipun namanya hadis, bukanlah hadis sahih. Maka beliau mengatakan, wadin bi kitabillahi was sunan allati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Tegakkan agamamu dengan Quran, dengan sunnah yang betul-betul datang dari Rasul. Karena banyaknya kita ini korban gara-gara hadis dhaif, gara-gara hadis palsu, gara-gara hadis mungkar, gara-gara hadis dhaifun jidda. Akibatnya ketika muncul bulan Rajab, muncul hadis-hadis Rajab. Muncul bulan Sya'ban, datang hadis-hadis Sya'ban. Muncul bulan Ramadan, datang hadis-hadis Ramadan. Yang tentu yang kita maksud hadis-hadis yang tidak benar. Tanju, ketika ini cara kita beragama, Quran, hadis sahih. Kan ingat Abu Dawud salah seorang ulama ahlul hadis. Tapi kenapa dalam kitab beliau Sunan Abi Daud ada hadis dhaif? Karena beliau tidak mensyaratkan di dalam kitabnya hadis sahih. Hanya dua ulama yang mensyaratkan dalam kitabnya hadis sahih, Bukhari dan yang lainnya tidak. Mereka hanya membawakan sanad. Nanti orang belakangan yang menghukumi sandar kepada penilaian ulama tentang perawinya. Maka beliau mengisyaratkan, tegakkan agamamu dengan Quran, hadis yang betul-betul datang dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya engkau akan selamat dunia dan akhirat, dan engkau akan untung. Tapi ingat para jamaah, selamatnya orang, untungnya orang tergantung kekuatan fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya. Siapa yang famanittaba'a hudaya, siapa mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhillu wala yashqa, dia tidak sesat, dia tidak celaka. Maka Ibnu Abbas mengatakan apa tentang ayat ini? Dhaminallah liman ittaba'al Qur'an alla yadhilla fid dunya wala yashqa fil akhirah.
Allah menjamin siapa yang mengikuti dan mengamalkan Quran di dunia tidak sesat, di akhirat tidak celaka. Di dunia dapat hidayah, di akhirat dapat keberuntungan. Ini dia muqaddimah di dalam Manzumatul Haiyah oleh Imam Abu Dawud tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah ala madhhabi Ahlil Hadis, mengikuti cara dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا وسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Mohon penjelasan tentang bulan Rajab, memperbanyak ibadah dan berdoa pada malam pertama bulan Rajab. Qala Rasulullah khamsu layalin la turaddu fihinna ad-du'a awwalu laylatin min Rajab. Ada 5 malam doa di dalamnya tidak ditolak awal bulan Rajab. Bagaimana derajat hadis ini? Hadis ini tidak sahih. Ia dikeluarkan oleh Imam Suyuti dalam Al-Jami' dari Ibnu Asakir, tetapi hadis ini dinyatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah hadis dhaif, hadis yang lemah. Wallahu taala ala wa alam.
Kemudian pertanyaan berikutnya, katanya kalau ditimpa musibah, kalau kita ikhlas menerimanya maka dosa akan diampuni. Bagaimana kalau musibah menimpa kita, misal anak kita melakukan perbuatan zina, apakah juga menggugurkan dosa, mendatangkan dosa? Kenapa? Karena ini perbuatan dari kita yang berbuat dosa ini. Ya, itu di luar kemampuan kita dapat musibah. Nah, inilah dia penggugur dosa. Ya, kalau ini dituntut taubat. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah kita meruqyah kios tempat jualan kita? Boleh. Asal dibacakan di sana suratul Baqarah. Wallahu taala ala wa alam. Bukan dibacakan surat Yasin. Ya. Apakah pelaku yasinan, tahlilan tempat kematian bisa masuk neraka karena amalnya beda? Pertama kita katakan, ini yang bertanya selalu orang terus diserang. Ya, saya perhatikan pertanyaannya, terus orang. Ya, jadi tanyakan diri. Ya, amalan kita sudah baik apa tidak? Beda kasusnya kalau kita ya sebagai bentuk pelajaran. Ini ndak orang terus, tetangga saya, ini saya, la ilaha illallah. Akhirnya apa? Otomatis kan ini mancing di air keruh. Ya, ikan nggak dapat, air tambah keruh, suasana tambah apa? Kacau. Ya, kita katakan bahwasanya kaidah kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari Nabi dipraktikkan, maka ditolak. Jelas diancam neraka, tetapi itu adalah berupa ancaman. Pelakunya bisa saja taubat, pelakunya bisa saja tidak tahu hukumnya. Ini mengakibatkan dia bisa dimaafkan oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Baik. Silakan, ada pertanyaan. Om Poleng. Yang pilih nangkin nih. Apa? Iya, terus? Iya. Oh, Om Bepolengan. Kita katakan bahwasanya tadi sudah kita jelaskan ucapan Imam Syafi'i. Dalil kalau sudah datang seperti itu jangan bilang kenapa. Ya pedam ada ngone waduh. Oh, kalau sejarahnya putri Nabi meninggal dunia. Zainab kalau nggak salah. Begitu dia meninggal dunia, atau Ruqayyah atau siapa ya. Begitu dia meninggal dunia, Nabi tanya, hal minkum ahad qarafa ahlahu al-laila? Adakah semalam yang menggauli istrinya? Abu Qatadah kalau salah mengatakan, oh aku tidak ya Rasulullah, turun kalau begitu. Nah, hanya ini disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu saja, tidak disebutkan apa ke apa. Kita bukan berbicara masalah mandi apa belum. Kalau sampai belum mandi keterlaluan. Masa sampai asar nggak mandi, sampai zuhur nggak mandi. Terus dia jangan-jangan nggak ikut sholat juga kalau nggak mandi.
Kenapa? Kan nggak boleh. Ya. Jadi itu dia sejarahnya, Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini, orang ada punya utang, orang yang punya utang itu mau membayar, tapi orangnya sudah meninggal. Baik. Jadi meninggal itu orang itu bayar dengan uang itu dibayarkan dengan diamalkan dengan masjid, bagaimana itu? Baik. Tunggu jawabannya. Ya, halo. Ya. Baik, bagaimana orang meninggal dunia? Dia punya piutang. Artinya dia punya uang yang dipinjam oleh orang lain. Nah, begitu meninggal dunia belum dibayar. Dan bayarnya ke masjid, ya nggak bisa ke masjid, harus bayar ke ahli waris. Kecuali betul nggak tahu kemana orang ini. Pertama, ini salah kita. Seharusnya kalau kita berutang, waktu rantauan apalagi, mesti ada barang jaminan, borak. Itu paling aman. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan, in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kita musafir minjam sesuatu lantas tidak ada tukang catat, maka harus ada barang gadai yang dipegang oleh orang tempat kita meminjam. Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Bertanya mengenai hadis umur Islam 1.500 tahun itu, Ustaz. Baik. Ditunggu jawabannya. Pertama, tidak ada hadis yang mengatakan umur umat Nabi Muhammad 1.500. Nggak ada itu. Itu hasil kesimpulan yang salah terhadap memaknai hadis. Ya, umat sebelumnya beramal dari pagi sampai zuhur. Kemudian datang lagi umat berikutnya beramal dari zuhur sampai asar. Kemudian umat Nabi Muhammad beramal dari asar sampai terbenam matahari. Ya, mulailah dikalkulasikan pakai matematika. Itu namanya hadithul amsal, hadis permisalan. Hadis permisalan seperti itu tidak bisa dihitung pakai matematika. Dan ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, ini adalah perkara gaib. Ya, Allahu a'lam, jangan-jangan 3000 tahun nanti kan tidak tahu. Tapi yang jelas kullu atin qarib, apapun yang dekat itu, apapun yang akan datang itu pasti dekat. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan. Ya. Sakit tiannya terus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, kalau dia belum mundur sih nggak ada penggantinya. Kalau dia nyerah harus diganti. Salat makmum tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Dan Nabi SAW petunjuk beliau, kalau terjadi seperti itu, dia masuk salat ingin dipanjangin tapi dia batuk, maka apa, dipendekin salatnya, selesai. Dan masya Allah ya, salat yang lain kan biasa panjang, tapi ketika tiba-tiba ini namanya emergency ya diperpendek. Makmum dah kan demen lah, kan tumben terbecat ini kan. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Pak Ustaz mau nanya ini, kalau ada orang bernazar atau berjanji ini Pak Ustaz, jadi kalau punya anak laki nanti musakuris atau hitanan di makam Batu Layar katanya ini. Nah, ini syirik atau bid'ah? Ini beda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. Dari Lampung, Ustaz. Iya, silakan dari Lampung. Bolehkah kita saat khutbah di hari Jumat itu menjadi khotib mengangkat kedua tangan, Ustaz, bukan hanya menunjuk? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khatib pada hari Jumat waktu dia berdoa cukup apa? Isyarat. Makmum tidak perlu, kecuali minta hujan baru tangannya diangkat. Wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ya. Ndinara. Ya, enggak ada itu. Wallahu taala ala wa alam. Beberapa sahabat selama pandemi mulai malas belajar kajian online. Katanya jenuh, kepingin ngaji offline, namun di tempat saya masih sepi offline kajian langsung. Akhirnya tidak ngaji langsung atau online. Maka apa? Rugi sendiri. Ya, Allah Azza wa Jalla berikan kita kemudahan itu, ambil itu. Allah Azza wa Jalla berikan kita kemudahan ini, ambil ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap diberikan pilihan, dua pilihan, maka apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil yang paling ringan, selama yang paling ringan itu bukan dosa. Wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada lagi? Iya, Memat. Apa betul ada namanya Sungai Rajab? Enggak betul. Itu hadisnya palsu itu para jamaah. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Ya. Enggak ada itu. Ya, sambil sholat Fatihah untuk ruqyah diri sendiri, enggak ada itu. Ya, sholat itu kita karena Allah Azza wa Jalla, bukan untuk ruqyah diri sendiri. Wallahu taala ala wa alam. Ya guru. Apa arti apa? Hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Munasabahnya, keserasiannya, enggak bisa kita datang ke masjid kalau bukan bantuan Allah. Wallahu taala ala wa alam. Di sini ada satu pertanyaan. Bagaimana hukum jika kita memaksakan diri karena takut menolak perintah atasan bos sendiri? Ya, padahal makanan disuguhkan atas meragukan kehalalannya, tapi karena takut saya memakannya sedikit, katanya. Pertama, Nabi SAW mengatakan dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Ya, sekarang kita ini tidak tahu halal haramnya, tapi hukum asal makanan adalah halal. Bismillah, makan. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Baik, di sini ada pertanyaan. Orang selalu iri hati, talon ate, bagaimana hukumnya? La ilaha illallah. Apa kata para ulama kita? Al-hasudu la yasud. Orang yang iri seperti itu tidak pernah akan sukses, tidak pernah akan berjaya. Memang apa kata Syekhul Islam rahimahullah, tidak ada hati manusia yang sunyi dari hasad. Semua punya hasad. Bedanya orang yang mulia disembunyikan hasadnya, tapi orang yang hina dinampakkan hasadnya. Ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Objulu kena aku kira agak langgar bro. Kah? Ngomong kuna.
Ri lamun Allah pen pagawean dina bingung. Serah Allah wah. Ya, apa yang kita bingungkan kan Allah gin ngurus ya. Ya, Allah taala ala wa ala. Nggak ada masalah, boleh hari kanggo telu. Bapak sedekahin bita kalau mendengar hujan. Nggak ada dalilnya itu. Ya, cuma Nabi bersabda, jangan makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Itu baru benar. Maka apa? Pilih orang bertakwa kalau ngasih makan, kalau ngasih hadiah. Ya, orang yang tidak takwa boleh dikasih, tetapi itu sarana kita untuk menjadikan dia bertaubat. Jelas ri? Melamun tetu hadis bekabi atau ngangbi teu manuk bebe aku melau. Kaya siwa 10 mau dengan. Baik, saya kira demikian pengajian kita para hadirin rahmatullah azza wajalla, karena jam 9 harus di Al Iman TV Surabaya. Nah, besok insyaallah kita salat janazah Mami Istar meninggal dunia. Ya, dia punya penyakit ini, kena corona dia. Maka besok protokol pemakamannya protokol kesehatan. Ya, jangan lupa kita juga pakai masker para jamaah. 1:30 di helernya di Pungkang. Ya, tapi pemakamannya di Kalijaga insyaallah taala. Jadi dia punya penyakit sesak napas tuh. Nah, tambah dia corona, ya qadarullah, Allah azza wajalla ambil dia. Kalau dia sabar insyaallah dapat syahadah insyaallah taala. Saya kira demikian para jamaah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.